Kami tidak sanggup berjalan sendiri tanpa Engkau Tuhan. Tuntunan tangan-Mu, mujizat-Mu kami perlukan di dalam hidup kami. Engkau yang begitu mengasihi kami. Kami ada sebagaimana kami ada saat ini, semua karena kebaikan Tuhan di dalam hidup kami. Teruslah Engkau Allah Immanuel, teruslah Engkau berkata menyertai di dalam setiap perjalanan kami. Sungguh kami tidak sanggup berjalan sendiri. Kami butuh Engkau Tuhan. Kami perlu Engkau di dalam setiap langkah kami. Kami perlu Engkau Bapa di setiap detak jantung kami. Kami perlu Engkau di setiap nafas hidup kami. pujian Tuhan, kami tak dapat jalan sendiri tanpa Engkau. Tuhan, kami percaya di hari-hari akhir ini Tuhan, Kau senantiasa tuntun dan bimbing kami Tuhan.
ini kami siap mendengarkan firman-Mu. Kau tegur kami, Kau nasihati kami Tuhan, agar kami tetap percaya kepada janji kebenaran firman-Mu. Aku percaya firman-Mu berkuasa. Aku percaya firman-Mu dapat mengubah seluruh hidup kami. Aku percaya firman ini adalah Tuhan sendiri. Aku siap menerima dan melakukannya dalam nama Yesus. Mari semua katakan amin. Kita akan dulu. Terima kasih buat worship luar biasa. Salam Bapak Ibu. Shalom. Bagaimana kabarnya? Luar biasa. Luar biasa karena kita punya Allah yang luar Biasa. Puji Tuhan, terima kasih sekali lagi, terima kasih buat Bapak Ibu Gembala yang berkenan buat saya untuk bagi berkat. Juga terima kasih buat jemaat keluarga Allah yang senantiasa berkenan saya berbagi berkat. Pada hari ini saya mendapatkan kepercayaan hati, dan hari ini Bapak Ibu, di samping kita ada ibadah yang offline, saya juga ada ibadah yang online ya Bapak Ibu. Bapak Ibu sekalian, jangan lupa nanti saya akan kirim link ke Bapak Gembala, ini bagi Bapak Jemaat. Saya mohon dibantu karena saya tidak punya rencana untuk supaya hadir di YouTube, saudara. Tapi beberapa bulan yang lalu seperti Tuhan berbicara, tapi saya tidak respon. Saya biasa saja. Tapi kemudian anak saya itu pas kemudian disuruh bikin YouTube, itu sudah ditantangkan dan harus minimal mencapai subscribernya 50 Pak. Nah kemarin saya juga mendadak, saudara. Gimana caranya ya supaya dapat subscriber cepat 100 terus bisa live streaming. Tapi puji Tuhan, dalam waktu itu hari kemarin kita sudah dapat sekitar 99 subscriber. Dan saya juga saya dibantu juga oleh bapak kita yang pernah terlibat dalam gereja ini ya. Semakin itu ada Bapak AKBP Pranata yang ada di Jakarta. Beliau WA saya, akhirnya berkembang dia WA, karena langsung dari 74 tiba-tiba langsung 99. Saya tidak tahu Tuhan bekerja. Saya ingin berkat ini nanti bisa berbagi di YouTube. Nanti kalau saya datang sini, saudara semua ada sudah ibadahnya. Nanti makin lama akan disempurnakan oleh Tuhan. Mungkin ya, GBT Keluarga Allah ini juga akan hadir di YouTube ya. Hari ini saya ingin berbagi berkat buat Bapak Ibu sekalian tentang judulnya hari ini, temanya adalah menjawab doa yang tidak dijawab. Ya, temanya hari ini menjawab doa yang tidak dijawab. Ya, Bapak Ibu sekalian, saya pernah melihat survei yang diadakan oleh lembaga survei di Amerika, YFY. Dia mengadakan survei pada seluruh penduduk yang terutama yang Kristen ya di Amerika. Dia bersurvei semua, mengatakan semua dikasih formulir tapi lewat selebaran seperti orang. Dari semuanya mengatakan ada yang doanya itu semua dijawab Tuhan, itu 22%. Ada yang jawab hampir semua dijawab 21%. Hampir beberapa ya dijawab, tapi kayaknya tidak pasti, itu ada 37%. Ada yang mengatakan tidak pernah dijawab, itu sekitar 3%. Ada yang nggak tahu itu Pak. Jadi rata-rata doa yang dijawab itu mereka dicantumkan ada 75% itu tidak dijawab, yang 20% itu dijawab. Bapak Ibu, mungkin Bapak Ibu pernah mengalami berdoa bertahun-tahun, tapi Tuhan tidak menjawab. Bahkan saya juga pernah berdoa memohon sama Tuhan hampir sekian tahun, tapi jawabannya masih jauh lagi ke depan. Kita akan membahas supaya kita tahu persis mengapa doa kita belum atau tidak dijawab Tuhan. Bapak Ibu, yang pertama kali adalah mengapa doa kita belum atau tidak dijawab oleh Tuhan. Yang pertama, Tuhan mau hidup kita ini dipulihkan lebih dulu. Ya, jadi sebelum Tuhan memberi jawaban doa kita, tapi Tuhan mau hidup kita ini dipulihkan lebih jauh. Ada 3 macam pemulihan dalam hidup kita. Yang pertama adalah pemulihan tindakan atau perbuatan. Kita buka dalam Yesaya 59 ayat 1 sampai 2 ya. Yang pertamanya adalah pemulihan yang bersifat tindakan atau perbuatan yang karena
dosa. Ya, kita buka ya, Yesaya 59 ayat 1 sampai 2. Tak nemu? Saya baca Yesaya 59 ayat 1 sampai 2. Sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan, dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar. Tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dengan Allahmu ialah segala kejahatanmu, dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga ia tidak mendengar ia segala dosa. Tuhan tidak mendengar doa kita yang pertama karena Tuhan tidak mendengar apa yang saudara saya sampaikan. Dia tidak mendengar. Bagaimana dia mau menjawab kalau dia tidak mendengar? Ya, kenapa kok tidak mendengar? Dikatakan dia bilang ada pemisah, ada temboknya. Saya di dalam, yang satu di luar. Bagaimana dia teriak-teriak kita nggak dengar, saudara? Karena ada pemisah. Pemisahnya apa Pak? Pemisahnya adalah segala kejahatan. Kejahatan yang apa Pak? Kejahatan di sombong itu termasuk kejahatan. Kecongkakan, kejahatan. Menipu itu sudah kelihatan perbuatan kejahatan. Ya, nah dosa itu yang melawan firman. Dosa segala tindakan yang melawan firman. Banyak anak Tuhan termasuk saya dulu percaya Yesus tetapi melawan firman. Ada tipe-tipe orang percaya yang melawan firman. Contoh misalnya Tuhan kalau dalam firman Tuhan berkata kasihlah musuh. Tetapi kita pernah bermusuhan sama orang, tetapi kita tidak pernah mengampuni orang itu sudah dosa. Ya. Terus kemudian Bapak sekalian, jangan kalau kita mau dipulihkan, perbuatan kita ini mau dipulihkan, saudara, apa yang harus kita lakukan? Ya jangan berbuat kejahatan lagi, jangan berbuat dosa lagi. Lupa sudah terlanjur berbuat dosa, sudah terlanjur. Mengapa saudara? Kalau kita sudah terlanjur berbuat dosa, apa yang kita lakukan? Ya kita berbalik kepada Tuhan, kita bertobat. Ya. Itu yang pertama, karena Tuhan ingin memulihkan tindakan. Yang kedua adalah konflik batin, pemulihan konflik batin. Nah ini pemulihan konflik batin ini yang paling utama. Kita buka ayatnya di dalam Mazmur 66 ayat 16. Mazmur 66 ayat 16. Dan semua saya baca pelan-pelan ya. Mazmur 66 ayat 16. Seandainya ada niat jahat dalam hatiku, tentulah Tuhan tidak mau mendengar. Saya ulang. Seandainya ada niat jahat dalam hatiku, tentulah Tuhan tidak mau mendengar. Hati ini betul-betul diperhatikan oleh Tuhan. Karena apa? Karena Tuhan itu melihat hati. Seperti kita katakan kalau manusia itu melihat, saudara saya melihat apa yang di depan mata yang kelihatan, tapi Tuhan melihat hati. Satu lagi, Yakobus 4 ayat 3. Atau kamu berdoa juga, tetapi kamu tidak menerima apa-apa karena kamu salah berdoa. Sebab yang kamu minta itu hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsumu. Kita berdoa sama Tuhan tidak dijawab karena yang kita doakan untuk kepentingan kesenangan. Ya, kenapa doa tidak dijawab? Pertama tadi Tuhan ingin memulihkan perbuatan kita. Yang kedua konflik batin kita itu hati kita. Bagaimana Pak kalau kita sekali konflik batin? Bapak Ibu, saya akan coba saudara baca bersama-sama kalau ini Yakobus 5 ayat 16. Ini agak banyak ayatnya saudara ya, karena ini pengajaran. Yakobus 5 ayat 16 kita baca sama-sama agak keras. Aku paling keras itu agak ya. Yakobus 5 ayat 16. Ini konflik batin ya. 1, 2, 3. Karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosa dan saling mendoakan supaya kamu sembuh.
Doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Saya akan baca di terjemahan yang lain. Hendaklah saudara sekalian saling mengakui kesalahan dan saling mendoakan supaya saudara disembuhkan. Ternyata kita saling mengaku dosa. Ada dua orang, berarti saling harus ada dua orang. Saling mengaku dosa. Ini membuat kita sembuh. Ya, saya tidak sakit nih Pak. Memang kita tidak sakit. Kita tidak kelihatan sakit. Orang sakit apa harus kelihatan, saudara? Orang ini saya mencatat beberapa kali setengah hati saya. Saya ada seorang teman, tiba-tiba dia itu berubah dari kelihatan baik-baik, tidak ada sesuatu dengan orang lain, tapi dengan kita tidak apa-apa. Tapi orang kok tiba-tiba orang itu wajah cemburu dia. Saya bilang sampai saya, coba ditulis surat ini mulai cemburu tanggal berapa. Nanti kita survei berapa bulan lagi, bagaimana kondisinya. Waduh, karena konflik batin ini akan berpengaruh kepada tubuh. Bapak Ibu, saya pernah membaca tentang pendapat seorang psikiater. Segala sesuatu itu direkam di bawah otak bawah sadar itu 90% ya. Kalau memorinya ini sudah tidak mau menampung, sudah kuat tidak bisa menampung karena sudah penuh, maka memori ini menitipkan ke tubuh kita sehingga kadang-kadang tubuh kita tiba-tiba suapet, tiba-tiba ini pegel-pegel, tiba-tiba pusing, tiba-tiba semua tiba-tiba karena konfliknya batin yang ada di memorinya otak ini penuh. Nah kalau itu gimana? Harus dikeluarkan, terus harus dikuras, digrojoki terus supaya yang lama tadi itu keluar, yang budak-budaknya itu keluar. Bapak Ibu, konflik batin yang paling utama adalah orang yang tidak mau mengampuni itu hatinya itu penuh dengan sesuatu yang pahit. Jadi kalau dia berdoa, Tuhan pasti jaga. Kalau dia dengan persembahan, Pak, Tuhan pasti tolak. Yuk baca ayatnya, Markus 11 25-26. Baca bersama-sama yang keras ya. Markus 11 ayat 25-26. 1, 2, 3. Dan jika kamu berdiri untuk berdoa, terus ampunilah kamu sekiranya ada barang sesuatu dalam hatimu terhadap seseorang, ya supaya juga Bapamu yang di surga mengampuni kesalahan-kesalahanmu. 26. Tetapi jika kamu tidak mengampuni, maka Bapamu yang di surga juga tidak akan mengampuni kesalahan-kesalahanmu. Kita datang berdoa sama Tuhan. Tetapi jika ada sesuatu di dalam hatiku terhadap orang lain, doa saudara berhenti dulu, berdamai dulu. Sebab kalau kita tidak, doa kita tidak bakal didengar. Makanya kalau doa berkali-kali tidak didengar, Pak. Salah satu konfliknya di sini, di batin, konflik batin. Makanya harus diselesaikan dulu, tidak bisa. Konflik batin ini saudara, kalau sudah tidak diselesaikan, dia diam, dia tidur seperti tidak apa-apa, tapi membunuh pelan-pelan. Tiba-tiba jantung, tiba-tiba. Ini hasil, semuanya hasil dari disebabkan karena konflik batin. Lah, satu lagi. Matius 5, 23, 24. Dibaca benar ya, yang keras ini. Matius 5, 23, 24. Ya, ketemu? Matius 5, 23, 24. 1, 2, 3. Sebab itu jika engkau mempersembahkan persembahanmu di atas mezbah, dan engkau teringat akan sesuatu yang ada dalam hati saudaramu terhadap kau, tinggalkanlah persembahanmu di depan mezbah itu, dan pergilah kepada kau dengan saudaramu, lalu kembali untuk mempersembahkan persembahanmu itu. jika kita memberikan persembahan kepada Tuhan, teringat ada sesuatu dalam hati saudara, dalam hatiku terhadap saudara, berdamai dulu,
jangan dicemplungin, tetap gak ada hatinya. Pak, kalau menabur menuai, tapi ini gak bisa tumbuh karena hatinya konflik. Maka harus berdamai dulu. Gimana cara berdamai? Saya kasih contoh dulu. Misalnya ini, saya datang kepada Pak Gembala. Tiba-tiba nggak ada apa-apa, Pak Gembala ini saya maki-maki sudah. Mungkin saya bawa masalah jengkel, tak lampiaskan kepada Pak. Saya pulang, Pak Gembala itu hatinya gelisah, sampai nggak bisa tidur. Kenapa ya? Mau ngaku nggak salah kok dimaki-maki. Saya selama maki Pak Gembala, saya pulang tidur nyenyak. Pak Gembala malah aku nggak bisa tidur. Kelip, kok mikirnya apa saya salah? Betul? Gitu ya Pak. Sekarang yang harus minta maaf yang mana? Saya atau Pak Gembala? Yang keras ya, minta maaf saya atau Pak Gembala? Semangat lagi, yang minta maaf saya Pak Gembala. Lagi, yang minta maaf saya Pak Gembala. Yang sakit hatinya siapa? Yang marah mikir lagi saya, tapi sakit hatinya Pak Gembala nggak salah loh. Kenapa Pak Gembala yang minta maaf? Itu sistem dunia. Saya minta maaf Pak Gembala, sistemnya dunia. Tapi saudara dan saya bukan dari dunia. Saudara dan saya dari mana? Masih ingat ayatnya? Masih ingat? Saudara di surga, maka saudara tidak bisa pakai sistem dunia, harus pakai sistem surga. Pak Gembala, saudara harus datang ke tempat saya, harus ngomong. Kamu tadi, kemarin kok marah-marah sama aku kan gak salah. Aku sakit hati, aku gak bisa tidur. Aku minta maaf ya kalau gak salah. Nanti saya bilang begini, yang mana? Kok gak rasa ya? Gak rasa karena kita kan ngomongnya nyeplos saja. Tapi yang sakit hati, yang mendengar, yang minta maaf bukan yang marah-marah, tapi yang sakit hatinya harus dengan Pak Gembala datang dengan ke saya dengan ungkapan itu, maka Pak Gembala ini namanya melepaskan pengampunan. Nah, kalau Pak Gembala mengampuni, maka Bapak di surga mengampuni. Maka apa yang kita berbuat, maka Dia yang dengarkan. Jadi dia namanya kita harus melepaskan pengampunan. Caranya yuk Pak melepaskan pengampunan apa? Saya sudah mengampuni gratisan dan mengucapkan wis tak maafin Pak, ini nggak ada salah. Wis tak maaf nih. Melepaskan pengampunan, mengampuni orang lain itu di dalam hati kita harus yang merasa sakit hatinya, yang merasakan hatinya tidak bisa tidur, dia datang meminta maaf. Itu namanya kita melepaskan pengampunan. Itu beda. Maka firman Tuhan berkata, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena di situ terpancar kehidupan. Kalau kita tidak bisa menjaga hati, maka hidupnya tidak artinya hidupnya saya masih hidup Pak, saya masih kerja kok. Yang mati itu bukan jasmani kita nih, tapi roh yang memimpin saudara dan saya dalam kebenaran tidur, dia mati. Tuh, kok iya Pak? Saya tanya Bapak Ibu, sebenarnya roh atau firman Tuhan itu tinggalnya di mana? Di masa sudah Bapak. Nanti kalau yang tadi tak mau ajarnya terus. Firman itu di dalam diri kita tinggalnya di mana? Di hati tadi. Lah makanya itu firman Tuhan katakan, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena di situ terpancar kehidupan. Hidupannya di situ siapa? Karena di hati ada firman. Kalau firman tidak saudara jaga, firman sudah mati, maka apa yang kita berbuat, kita keluar lagi dari bumi surga. Jaga hati dengan segala kewaspadaan. Mengapa kok dijaga hati? Karena hati ini licik. Hati itu pembohong. Hati itu penipu, pendusta.
hatimu Yuk buka Yeremia 17 ayat 9. Jemaat yang baca yang keras ya. Yeremia 17 ayat 9. Saya sukanya baca keras supaya masuk di otak bawah saudara. Yeremia 17 ayat 9 dibaca yang keras. Yuk Mas. Yeremia pasal 17 ayat 9. Betapa liciknya hati, lebih licik daripada segala sesuatu. Hatinya sudah membantu, siapakah yang dapat mengetahuinya? Betapa liciknya hati, lebih licik dari. Sudah ada yang licik, sudah ada yang apa tadi Bu kata Bu? Licik, dusta, masih lebih dari namanya apa? Di atasnya lagi. Jadi hati ini lebih licik dari yang paling licik. Maka itu firman Tuhan Amsal 4 ayat 23 tadi, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Ini maksudnya apa? Sedia, siap siaga setiap waktu. Tidak bisa diganti. Ini tidak kasih contoh, sebenarnya ada contoh saudara. Nanti kalau contoh panjang, bisa jam setengah juga. Contohnya itu namanya Ahitofel. Ahitofel itu penasihatnya Raja Daud. Kalau Ahitofel ngomong pada Raja Daud, perkataannya Ahitofel ini persis dengan perkataan Tuhan. Tetapi kalau dibaca lagi dan raja-raja, Ahitofel ini karena lihat keponakannya bernama Batseba itu dilecehkan sama Daud, dia sakit hati. Akhirnya Ahitofel bunuh diri. Karena apa? Gak bisa menjaga hati. Ada hamba yang taat, hambanya Abraham, sama namanya Eliezer. Waktu dia hamba, dia dikasih janji sama Abraham, kalau aku mati ini semua milikmu. Tapi ternyata Abraham punya anak Ishak, gak jadi mati, maka Eliezer tidak mendapat apa-apa. Tetapi akibat kesetiaannya dia bisa jaga hati, dia bisa mencarikan jodohnya Ishak. Nama siapa? Ribka. Dari turunan Ribka lahir nama Yesus. Kalau Eliezer sakit hati gak bisa menjaga hati, Ishak dikasih jodoh orang sembarangan. Tapi Eliezer memilihkannya terbaik buat bisa jaga hati. Pak, dengan apa Pak supaya hati saya terjaga, supaya setiap hari terjaga? Siapa yang bisa menjaga hati setiap hari? Gak bisa lah, kita tidur loh. Ada tidurnya, kadang-kadang kita bergurau, kadang-kadang kita bermain-main sama teman, kadang keceplosan segala macam saudara. Firman Tuhan berkata, sesungguhnya tidak telak penjaga Israel, Tuhanlah yang menjaga. Ya, satu lagi Mas. Mazmur 121 ayat 4 dan 5. Mazmur 121 ayat 4 dan 5. Agak keras ya. Mazmur 121 ayat 4 dan 5. Mazmur pasal 21 Mazmur pasal 121 ayat 4 dan 5. Demikian bunyi firman Tuhan. Sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur penjaga Israel. Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kananmu. Amin. Yang bisa menjaga hati kita adalah Tuhan. Itu sama dengan firman-Nya sudah ada di dalam hati. Firman-Nya di dalam hati itu tidak boleh dibiarkan harus diper. Makanya dia bukan tinggal di mulut. Jadi setiap hari kalau kerja, dimanapun kita belajar, jangan lupa memuji Tuhan, jangan lupa memperkatakan firman. Dia menceritakan tentang yang akan datang, ada jadi masa gelap, jangan didengar, perkatakan bahwa kita telah terang. Semua berkata tahun 2003 adalah kegelapan. Bukan hanya Pak Jokowi, tapi IMF juga berkata tahun 2003 tidak tahu dunia mau kemana. Dunia boleh gelap, memang diciptakan gelap, tapi saudara saya berasal dari surga. Pada waktu Yesus ada di dalam dunia, dia berkata, akulah terang dunia. Pada waktu Yesus sudah diangkat, dia bilang apa? Kamulah terang. Saudara semua dan saya terang dunia. Pada waktu 2003 kegelapan, maka saudara saya akan menjadi terang. Semua orang kalau itu terjadi, maka semua orang saudara berdoa supaya terang, sehingga bangsa ini tetap ada.
Hamba Tuhan merasakan ada setitik terang. Saudara, hati perlu dijaga dengan kelembutan. Tapi Tuhan sudah taruh firman itu di dalam hati saudara dan hati saya. Sekarang yang keluar dari hati itu berasal, yang keluar dari mulutnya berasal dari, yang keluar dari mulut kita berasal dari. Kalau hati kita ini penuh dengan firman, maka mulut kita berkata tentang firman. Kalau mulut kita berkata tentang kejahatan, berkata tentang kejengkelan, kemarahan, maka yang keluar dari mulut kita tentang amarah. Amarah ya Bu, misuh-misuh, soto rawon jadi satu. Tapi kalau hati kita penuh dengan firman, maka setiap yang keluar di mulut kita tentang nasihat firman. Kalau istrinya mulai, aduh Pak, iki rasanya gak cukup berhasil, dalam nama Yesus lebih berhasil. Perkataan kita melawan yang kenyataannya. Karena apa? Firman di mulut ini membuat segala sesuatu yang tidak mungkin menjadi. Kalau memang parameter Tuhan itu adalah hati, ya 1 Samuel 16 ayat 7 katakan, manusia melihat apa yang di depan mata, tapi Tuhan melihat hati. Jadi parameternya adalah hati. Pemulihan kedua adalah konflik batin. Yang ketiga, pemulihan hubungan suami istri. 1 Petrus 3:7 ya. 1 Petrus 3:7. Ini pemulihan suami istri yang ketiga. Demikian juga kamu hai suami-suami, hiduplah bijaksana dengan istrimu sebagai kaum yang lebih lemah. Hormatilah mereka sebagai teman pewaris dari kasih karunia, yaitu kehidupan, supaya doamu jangan. Kenapa Pak doa kita tidak sampai pada Tuhan? Iya, sudah berkeluarga. Karena kita sebagai suami bertindak semena-mena kepada istri. Supaya doa kita tidak terhalang, maka kita membuat istri ini sebagai teman pewaris kerajaan surga. Banyak istri kita tidak senyum-senyum, pasti suka ya ini. Ya. Saya ulang lagi ya, karena ibu dia suka aja ya. 1 Petrus 3:7, demikian juga kamu hai suami-suami, hiduplah bijaksana dengan istrimu sebagai kaum yang lebih lemah. Hormatilah mereka sebagai teman pewaris dari kasih karunia, yaitu kehidupan, supaya amin, suami-suami. Amin. Nanti pulang istrinya dulu, aduh istrinya cantiknya nih. Biasa, minum, makan. Saya biasanya dulu begitu saudara. Sebelum saya belajar mendekat dengan Tuhan, waktu saya di Malang, saya kalau berangkat kerja, istri saya sudah siap dulu, sepatu siap, tas sudah siap, baru saya berangkat. Itu padahal saya masih di kantor di Malang. Tapi setelah kita belajar sama Tuhan sini enggak. Kalau saya mandi dulu, saya bawa bajunya dia, tak bawa mandi. Nanti selesai tutup itu, dia ke belakang, dia ke sana. Kalau dia mandi dulu, saya mandi dulu, dia bakar baju saya lalu di. Kalau cuciannya banyak, saya bersama-sama dulu. Dia yang bilas, saya yang habis. Dulu gak mau. Tetapi dengan kejadian itu saudara, maka berkat Tuhan itu merubah semua. Artinya apa? Pintu surga terbukanya melebar. Kenapa? Karena hatinya dipulihkan. Tadi yang pertama tadi, mengapa doa kita tidak dijawab? Doa kita belum dijawab karena Tuhan ingin memulihkan kita. Yang dipulihkan apa Pak? Tindakan hati dan hubungan suami istri. Saya mau bantuannya Bapak Gembala. Saya mau adakan sulapan. Pak, saya minta bantuannya Pak. Sidik wae Pak, sidik wae Pak. Saya baca Pak. Bapak Ibu, ini berjalan seperti saudara dan saya. Ya, Tuhan memberkati saudara dan saya. Maka Dia memasukkan berkat ini kepada. Setiap hari diberkati saudara. Tapi berkatnya nggak penuh-penuh saudara. Kenapa? Bocor. Berdoa lagi, Tuhan kasih lagi sampai penuh. Tapi sudah tidak menikmati. Berkatnya kemana? Bocor. Makanya Tuhan ingin lebih baik Tuhan dan aku gak berkati kamu sekarang
Tuhan mau saudara dipulihkan dulu semua. Ini bisa penuh saudara, bisa penuh besok dan bapak-bapak sini. Kenapa? Karena bejananya pulih, bejananya utuh, tidak ada yang bocor. Amin. Tuhan kasih Pak. Saya bawakan begini supaya saudara bisa kerekam di bawah sana. Selama bejana kita ini bocor, berkat berapapun yang Tuhan kasih di sini, tidak akan pernah merasakan, saudara tidak akan pernah merasakan damai, tidak akan merasakan sejahtera. Tapi kalau bejananya utuh sampai penuh, saudara, maka saudara akan menikmati yang dikasih Tuhan. Itu yang pertama. Yang kedua, Tuhan, mengapa doa saudara, doa saya tidak dijawab atau belum dijawab? Karena Tuhan mau saudara dan saya itu imannya tumbuh. Kenal Tuhan itu disebut dengan bayi. Masa bayinya tahun 2000 sekarang 2003 si bayi kan enggak, harus bertumbuh menjadi dewasa. Sekarang yang kedua, mengapa doa saudara saya Tuhan tidak jawab atau belum jawab? Yang kedua, Tuhan mau memulihkan iman saudara supaya bertumbuh menjadi dewasa. Contohnya, saya akan berikan contoh tentang perempuan Kanaan, Matius 15 ayat 22. Ya, yuk cepat sama ya. Matius 15 ayat 22. Tidak tahu? Saya baca ya. Atau dibaca bersama-sama ya. 1, 2, 3. Maka kurang keras, baca sama-sama. Yuk, 1, 2, 3. Maka berseru, kasihanilah aku ya Tuhan, anak Daud, karena anak perempuan keraskan setan dan sangat menderita. Ini perempuan Kanaan ini memohon sama Yesus pada waktu lewat. Kasihani aku ya Tuhan, anak Daud, anakku sakit dan menderita. Apakah Yesus langsung menjawab dia? Coba ayat 23 bawah ya terusnya. Tetapi Yesus sama sekali tidak menjawabnya. Lalu murid-muridnya datang dan meminta kepadanya, suruhlah dia pergi. Dia mengikuti kita dengan berteriak-teriak. Ayat 22 tadi itu sifatnya kita berdoa sama Tuhan. Tuhan tolong saya, Tuhan ini mau bayar kreditnya sudah mendekat Tuhan, tapi belum ada uangnya. Saya punya kesaksian saudara, anak modal saya pada waktu mau pergi ke Jakarta, dia harus menyelesaikan seluruh administrasi termasuk karyawannya. Dia harus berangkat harinya Kamis. Berdoa sampai hari Minggu, uangnya belum cukup juga untuk menyelesaikan seluruh administrasinya karena dia mau libur sekitar 1 minggu. Bapak Ibu, dia berdoa sama Tuhan, Tuhan tolong, kompres ini sudah tutup terakhir, deponnya sudah tutup terakhir, ini sudah minggu, belum ada uangnya, belum ada. Senin berdoa, Selasa berdoa, Rabu berdoa, dan Kamis buka yang terakhir. Rabu malam belum dapat apa-apa. Padahal dia kesaksian itu mau nangis karena bagaimana saudara dia mau tutup Kamisnya karena Jumat pergi ke Jakarta. Uangnya untuk semuanya belum cukup. Sudah ada sebagian karena tapi belum. Pada waktu Kamis pagi, siang sampai sore belum cukup. Betapa hati suami istri itu menangis sama Tuhan. Mau pinjam kan? Enggak. Akhirnya tidak. Tapi pada waktu kurang beberapa menit tutup ada grade itu pesanan buahnya. Sehingga pada waktu itu total jumlah yang dibutuhkan itu persis pas jempol. Dia pas kesaksian sama saya itu dia nangis betapa hebatnya Tuhan itu memberikannya tepat pada waktunya. Saudara kasih, perempuan Kanaan berseru-seru kepada Tuhan, Tuhan anakku sakit. Ketika Yesus tidak menjawab. Sekarang ayat yang 28, Matius 15 ayat 28. Ya, Matius 15 baca ya. Maka Yesus menjawab dan berkata kepadanya, hai ibu, besar iman,
maka jadilah kepadamu seperti yang kau hendaki, dan sekitar itu juga anaknya sembuh. Pak Daud dia berteriak-teriak, Tuhan dia jawab, tapi dia Tuhan biarkan. Tetapi pada akhirnya dengan imannya dia terus mengandung Yesus, mengikuti Yesus, terus berteriak-teriak sama Tuhan, maka kesembuhan itu juga ada. Yang kedua tadi, Tuhan ingin membuat iman saudara saya itu terus bertumbuh bergantung kepada Tuhan. Kalau sudah doa dijawab, biasanya kita harus mutung misal berdoa. Tetapi perempuan Kanaan mencontohkan terus bergantung kepada, berharap kepada. Yang terakhir, mengapa doa kita tidak atau belum dijawab oleh Tuhan? Yang terakhir adalah Tuhan kepingin memberikan buat saudara dan saya itu bukan yang baik, tapi yang terbaik. Kasih contoh. Contoh Daniel, saudara. Kita lihat Daniel 6 ayat 8. Daniel 6 ayat 8. Ini konflik yang dimiliki Daniel, masalahnya Daniel. Saya baca pelan-pelan ya. Daniel 6 ayat 8. Semua pejabat tinggi kerajaan ini, semua penguasa dan wakil raja, para menteri dan bupati telah mufakat supaya dibawakan kiranya suatu penetapan raja dan ditetapkan suatu larangan agar barang siapa yang dalam 30 hari menyampaikan permohonan kepada salah satu dewa atau manusia kecuali kepada tuanku ya raja, maka ia akan dilemparkan ke dalam gua singa. Daniel 6:8 mencatat masalah yang dari Daniel. Daniel itu, saudara, itu termasuk diangkat berada di dalam pembuangan. Wilayahnya Raja Nebukadnezar yang kedua. Ya, di situ terjadi kesepakatan antara seluruh raja dan penguasa bahwa dalam waktu 3 hari semua orang harus menyembah raja, tidak boleh menyembah yang lainnya, dewa-dewa. Pokoknya dalam waktu 30 hari mereka harus menyembah raja. Ini problemnya Daniel. Nah, sekarang ayat 11, Daniel 6 ayat 11. Daniel 6 ayat 11, saudara saya. Demi didengar Daniel bahwa surat perintah itu telah dibuat, pergilah ia ke rumahnya. Dalam kamar atasnya ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. 3 kali sehari ia beruntun berdoa serta memuji Allah seperti yang biasa dilakukan. Pada waktu Daniel mendapatkan surat edaran semuanya, pasti Daniel belum merasa ketakutan. Kenapa? Karena Daniel ini berdoa kepada anak nenek moyangnya, tidak menyembah raja. Bagaimana kalau dia menyembah raja? Dia akan memungkiri kepercayaan. Maka Daniel itu berdoa memohon kepada Tuhan agar hukuman itu tidak sampai kepada Daniel. Apakah doanya Daniel dijawab? Yuk kita lihat ayat yang ke-17, Daniel 6:17. Sesudah itu raja memberikan perintah, lalu diambillah Daniel dan dilemparkan ke dalam gua singa. Berbicaralah raja kepada Daniel, Allahmu yang kau sembah dengan tekun, dialah kiranya yang melepaskan. Ayat 17 ini ternyata Daniel itu diambil, dilemparkan ke dalam gua singa. Padahal Daniel tadi berdoa supaya dia tidak mati dimakan oleh singa, tetapi kenyataannya Tuhan tidak menjawab. Raja tetap mengambil Daniel. Akhirnya Daniel dimasukkan ke dalam gua singa. Apakah Daniel mati? Yuk kita lihat ayat yang 23 terus bawah. Allahku telah mengutus malaikatnya untuk mengatukan mulut singa-singa itu, sehingga mereka tidak mengapa-apakan aku. Karena ternyata aku tidak bersalah di hadapannya, tetapi juga terhadap Tuanku, dia raja, aku tidak melakukan kejahatan. Daniel dimasukkan ke dalam gua singa. Doanya tidak jaga Tuhan karena Daniel berada, posisinya sekarang berada di dalam gua singa. Pada waktu dibuang dalam singa, harusnya singa itu memakan Daniel, tetapi singa itu mendatangi Daniel. Dia malah kalau sudah melihat di kisah ceritanya di video kan, singa itu malah menggeletak di depannya Daniel, malah bermain sama dia. Semua heran loh, kok singa yang biasa makan kok malah bermain sama Daniel. Saudara, Tuhan tidak menjawab doa Daniel, tetapi juga
juga tidak mencuekan Daniel. Ternyata Daniel masih tetap hidup, tetapi Tuhan memberikan jawaban yang terbaik kepada Daniel. Daniel tetap hidup. Akibatnya Daniel tetap hidup, maka seluruh negeri itu rakyatnya harus menyembah Allahnya Daniel. Yang kisah yang pertama. Saya kasih contoh yang kedua. Bapak Ibu masih kenal Maria, Marta, Lazarus? Masih kenal ya? Nah, cerita itu pada waktu Lazarus sakit, Maria Marta memberi kabar ke Yesus, betul? Nah, apakah Yesus langsung mendatangkan Lazarus untuk berdoa? Tidak. Dia malah menundanya berapa? 2 hari ditunda. Ini pada Maria Marta berdua, pada saudara berdoa. Tuhan, adikku sakit sekarang. Kalau Tuhan datang pasti sembuh. Tapi Tuhan tahu itu, tahu. Tapi dia nggak langsung datangi, tetapi dia malah menunda waktu. Bagi Maria dan Marta kedatangan Yesus kalau tepat waktunya itu amat baik. Tetapi bagi Tuhan itu tidak baik. Yang terbaik adalah setelah dia berdoa, dia melihat ternyata Lazarus sudah meninggal. Setelah meninggal, Yesus baru datang. Intinya Maria Marta ditinggalkan Lazarus meninggal. Dia berdoa supaya Lazarus tidak meninggal. Tetapi ternyata doanya terjadi. Lazarus meninggal. Dia merasa kehilangan. Maria Marta kecewa. Tetapi Yesus datang ke kuburnya Lazarus. Tapi Lazarus akhirnya hidup atau mati? Hidup. Maria dan Marta tadi doanya tidak jauh. Tapi doanya Maria dan Marta, Yesus memberikan yang terbaik. Kesimpulannya apa? Kesimpulannya tadi, Allah mau saudara dan saya dipulihkan itu baru diber supaya berkatnya tadi tidak sia-sia. Itu yang pertama. Yang kedua, saudara dan saya, Tuhan mau saudara itu bertumbuh imannya. Tidak kenal Yesus makannya susu, dewasa makannya susu, sudah mau mendekati akhir hayat makanya susu. Tuhan mau saudara saya terus bertambah, makanya lebih keras lagi. Kalau dulu pertama bayi nangis, saudara langsung kasih suapan makan. Sudah nggak bisa nangis, Bapak Ibu biarkan saja. Nangis dia enggak, dia nangis. Dia cari makan di meja di rumah. Dia bertambah. Bapak Ibu, pernah nggak Bapak Ibu mendengar cerita bahwa kita ini dididik seperti dulu Raja Wali? Pada waktu anak Raja Wali ini berada di saatnya sudah ada sayapnya, maka ibunya ini notoli caranya supaya cara ini mengenai tubuhnya anaknya. Kenapa? Supaya dia segera keluar, tidak terus berada di sana. Seperti burung rawa Jawa ini memboyang membangkitkan isi sarangnya, demikian Allah mendidik saudara saya. Jadi saat Raja Wali itu tahu bahwa anaknya sudah boleh tidak berada di sarangnya, dia memang dia jatuh, dia tampas dari bawah di bawah naik. Selanjutnya lagi dia berjatuh malam itu, jatuh lagi tampas lagi, sampai dia bisa terbang bersama-sama dengan induk. Tuhan mau saudara saya itu terbang seperti Yesus. Saudara tidak harus biasa-biasa, tapi Tuhan mau saudara seperti Yesus. Karena Yesus berasal dari surga, maka saudara kasih contoh dan teladan supaya kembali ke surga. Yang terakhir, Allah mau kita mendapatkan jawaban yang terbaik. Kita mintanya yang baik, Tuhan berikan yang terbaik. Saya mohon musik terus ke depan. Mengapa doa kita tidak jawab? Yang pertama, Tuhan ingin memulihkan di persoalan kita. Yang kedua, Dia ingin memulihkan hati. Yang kedua, Tuhan mau saudara iman kita terus bertumbuh menjadi saudara kali ini sama-sama. Kita akan menyanyikan satu pujian. Tak selalu Tuhan menjawab doa, namun Dia beri yang terbaik di waktu yang tepat.
Izinkanlah Tuhan untuk bekerja, yang mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya. Sekali lagi, tak selalu Tuhan menjawab doa, namun Dia yang terbaik di waktu yang tepat. Izinkanlah Tuhan untuk bekerja, yang mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya. Yesus mendengar lebih dari yang kudoakan. Yesus menjawab lebih dari yang Tuhan
luar biasa yang sudah Engkau berikan buat setiap kami. Biarlah pagi hari ini kami semakin mengerti bahwa setiap kami perlu berdoa kepada Tuhan. Dan ketika kami berdoa, kami mau doa kami Tuhan dengar. Oleh sebab itu kami berdoa pagi hari ini juga Tuhan, untuk saudara kami yang sudah menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Tuhan, biarlah Engkau memberkati setiap apapun yang dikerjakan, baik pekerjaannya, baik anak-anaknya, istri. Tuhan, apapun yang dipercayakan di atas pundak daripada Tuhan hamba-Mu Pak Hadi, kami percaya Tuhan akan terus tambah-tambahi dan Tuhan akan terus selesaikan. Kami percaya Tuhan Engkau memberkati dengan berlimpah. Terima kasih Tuhan. Biarlah terus menjadi berkat dimanapun Tuhan utus. Kami percaya pagi hari ini kami yang mendengar dan merespon akan diberkati oleh firman ini. Kami percaya firman yang sudah keluar dari lidah bibir mulut hamba-Mu tidak akan kembali dengan sia-sia. Itu akan tertancap di dalam hati dan pikiran kami, akan bekerja secara pribadi buat setiap kami. Dan kami percaya Tuhan, kami mau dipulihkan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami serahkan sekali lagi di dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa syukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu yang kasih Tuhan. Puji Tuhan. Saudara diberkati. Ya, luar biasa firman ini ya. Saudara responi firman. Kalau saudara responi, saya percaya saudara akan mendapatkan berkat. Tapi kalau saudara tidak responi, saudara tidak akan mendapat berkat. Oleh sebab itu tadi firman Tuhan mengatakan kita harus menghormati istri kita. Bukan cuma menghormati, tapi harus mengasihi. Karena itu juga kunci kita diberkati. Kalau sekarang saudara menganggap apa, aku kata hormati ya gak apa-apa, aku kata kasih ya gak apa-apa, aku tetap diberkati. Saya mau kasih tahu kepada saudara, itu baru berkat yang secuil yang seharusnya saudara terima. Tapi ada berkat yang lebih besar lagi ketika kita melakukan firman Tuhan. Sama ketika kita melakukan persembahan, sama ketika kita melakukan persepuluhan. Seolah-olah tidak ada apa-apa, gak memberi gak apa-apa, Pak gak ngasih gak apa-apa, ya memang gak apa-apa, tetap diberkati. Tapi itu bukan berkat yang full yang Tuhan kasih kepada saudara. Tapi kalau saudara lakukan, saya percaya saudara pasti lebih diberkati. Berkat melimpah saudara, kita ini pasti akan terjadi ketika kita meresponi firman Tuhan. Sebab firman Tuhan itu ya dan amin. Saya katakan di atas mimbar ini kepada saudara, firman ketika kita responi dan kita lakukan, firman itu akan menjadi kekuatan yang dahsyat di dalam hidup. Amin. Oleh sebab itu jangan sia-siakan firman ya. Oleh sebab itu pagi hari ini kita semua sudah diberkati Tuhan. Kita mengucap syukur kepada Tuhan. Ya, sebelum kita tutup ada beberapa pengumuman saudara. Saya mau kasih tahu kepada saudara kalau besok hari Senin itu ada kota menyembah. Di mana tempatnya? Di Ngawi saudara. Di gereja GUP Karangasri. Tempat beliau ini juga melakukan pelayanan di sana. Ya saudara, di GUP Karangasri. Jam 5 mulai. Jam 6 sorry. Nah, coba nanti saya lihat lagi, nanti saya umumkan di grup saudara ya. Kalau saudara mau berangkat, nanti bareng bersama-sama dengan saya. Kita akan atur. Kalau ada yang punya mobil mau memberkati saudara yang lain, bisa bareng-bareng kita ke Karangasri. Kita mau memuji dan menyembah kepada Tuhan. Total menyembah di Karangasri di Ngawi. Kita bareng-bareng berangkatnya hari Senin ya. Terus juga mengenai Natal. Nah, Natal sudah mau tiba. Saudara, di depan ini ada kotak lagi satu. Lupa kok persembahan menek. Ini kotak ini adalah kotak persembahan Natal. Saudara, saya mau katakan sebetulnya kita ini tidak ada pikiran mau Natal, ya maksud. Karena apa? Pandemi ini kan ini saudara. Tapi ternyata ini ada kelonggaran. Kita bisa melaksanakan Natal. Oleh sebab itu ketika kita bisa, kita terus terang untuk dananya itu belum cover. Tetapi saya percaya mujizat pasti terjadi. Dan pasti cukup kan saudara? Karena kita juga mau nanti akan bikin seragam, kita mau ini saudara. Kita mau tunjukkan kalau kita ini diberkati Tuhan. Kita sama-sama mau juga memberkati saudara ya. Untuk Natal semua. Juga tadi kemarin saya sudah kasih tahu Pak Tantri kalau berkat dari anak sekolah minggu juga dari mahasiswa doa diberkatkan semua di Natal. Nah ini puji Tuhan saudara ya. Ini luar biasa, kita akan sama-sama menikmati Natal. Nah Natal kita tanggal 18 Desember. 18
dan tanggal 25. Saya bagi dua memang saudara. Karena apa? Karena takutnya gak cukup tempat ini. Kalau kita undang full semua gak akan cukup. Oleh sebab itu 2 kali ibadah. Tanggal 18 kita akan ibadah tetap datang. Kita undang beberapa hamba Tuhan mungkin. Terus tanggal 25 kita juga undang lagi, cuma mungkin masyarakat sekitar yang bersedia kita akan datang ke tempat ini. Ya, soalnya dulu kita sudah pernah melakukan itu sekitar 300 orang dan lebih. Saya takutnya nggak cukup, malah kita bagi 2. Ya, nanti kita atur dengan panitia. Ya, panitia di mana ini? Kita akan atur dengan ketua panitia bareng-bareng supaya benar-benar bisa terjadi dengan baik. Ya, gitu saudara ya. Itu aja, saudara. Mari kita sama-sama berdiri, kita berdoa untuk persembahan. Saya minta dengan kasih Pak Suryanto berdoa untuk persembahan. Ayo maju ke depan sambil kita berdiri. Persembahan Natal maupun persembahan yang akan saudara berikan, baik persembahan persepuluhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Pagi ini kami dapat beribadah di rumah-Mu. Kami juga berdoa khusus untuk keluarga kami beserta keluarganya. Kami juga berdoa untuk Bapak Hadi beserta keluarga yang telah menjaga Tuhan pada hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus atas berkat-Mu yang Engkau berikan kepada kami semua, yaitu kesehatan dan jiwa yang sehat. Dan pada hari ini juga kami ingin mempersembahkan bagi Tuhan. Terima kasih untuk berdoa kepada Tuhan berkati kami, berkati semuanya, doa di sini kami. Puji Tuhan. Di akhir ibadah kita, saya mau ingin kita satu pujian saudara ya, lagu sukacita ya. Kita mau nyanyi sama-sama damai yang diberikan, yang saya sudah share dulu. Damai yang diberikan sangat besar. terus bergabung dalam satu kesatuan tubuh Kristus ya. Selamat datang. Terima kasih, kita akan datang kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk setiap rangkaian ibadah kami. Kami sudah di penghujung di mana kami akan sebentar Tuhan untuk ibadah ini. Kami percaya sepanjang ibadah, mulai dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya, Tuhan tetap ada bersama-sama dengan kami. Amen. Dan kami bersyukur
karena Tuhan sudah tuntun langkah kami untuk datang ke rumah Tuhan. Kami bisa mengucap syukur karena betapa baiknya Tuhan atas hidup kami. Engkau sudah memberkati setiap kami, memberikan kesehatan buat setiap kami, menuntun langkah kami. Bahkan Engkau sudah membuat semuanya Tuhan menjadi baik-baik di dalam kehidupan kami. Kami percaya kalau saat ini mungkin kami juga sedang dalam masalah, dalam persoalan, di dalam sakit penyakit atau apapun, kami percaya di dalam nama Yesus Tuhan pasti berikan kekuatan, Tuhan pasti berikan kesembuhan. Sebab kami percaya Engkau Yehova Rafa, Nabi di atas segala tabib, Engkau juga Yehova Syama. Kami percaya semuanya Engkau sudah mengatur, memberikan kepada kami. Tuhan juga Yehova Nisi. Kami percaya semuanya Tuhan sudah melimpahkan buat setiap kami. Terima kasih Bapak. Kalau pagi hari ini kami sudah ada sebagaimana kami ada, kami percaya ini semua karena kebaikan Tuhan. Terima kasih Bapak. Terima kasih. Kami berdoa pagi hari ini untuk desa di mana kami tinggal. Engkau memberkati Tuhan. Tuhan, orang-orangnya yang berkebun ataupun melakukan pekerjaan sekuler lainnya, Tuhan berkati mereka semuanya. Dimanapun kami berada, desa kami diberkati oleh Tuhan. Bahkan kami berdoa secara menyeluruh untuk bangsa kami. Tuhan, kiranya Tuhan juga berkati lebih. Kami percaya seperti data yang kami dengar dan kami baca, kalau bangsa kami mengalami peningkatan ekonomi, kami berdoa bukan cuma dialami oleh bangsa kami, bahwa itu semua nyata Tuhan. Kami percaya tidak merupakan satu tipu muslihat. Kami berdoa juga untuk bangsa-bangsa yang lain juga akan mengalami hal yang sama. Kalau saat ini sedang diramalkan bahwa tahun 2023 akan mengalami kegelapan, kami percaya firman-Mu pada pagi hari ini juga mengingatkan kami adalah anak-anak terang. Kamilah yang akan menjadi orang-orang yang dipakai Tuhan, dan kami percaya Engkau memberkati setiap kami. Terima kasih Tuhan, kami percaya kami ada di kerajaan yang tidak tergoncangkan, karena kami adalah anak-anak Tuhan dan kami berada di kerajaan yang tidak tergoncangkan. Terima kasih Bapak. Kami berdoa sekali lagi untuk Bapak Presiden kami sampai yang terendah RT RW kami, Tuhan berkati. Tuhan, dimanapun mereka, dimanapun yang mereka keluarkan untuk kebijaksanaan bangsa dan negara kami, kiranya semua untuk keadilan. Tuhan semakin bukakan segala borong-borong di dalam negara kami. Segala apapun Tuhan singkapkan, sehingga negara kami menjadi negara yang benar-benar maju, benar-benar adil, bahkan menjadi negara yang patut Tuhan, menjadi negara yang layak untuk kami dapat mengucap syukur kepada Tuhan, karena bangsa kami sudah hidup di dalam keadilan. Terima kasih Bapak. Terima kasih. Kami berdoa juga pagi hari ini untuk tetangga kami kanan kiri depan belakang, Tuhan berkati. Tuhan, kami percaya semua bila masuk di dalam rencana Tuhan. Terima kasih Bapak. Terima kasih, kami berdoa pada pagi hari ini untuk orang-orang yang saat ini tidak bisa hadir. Tuhan, kiranya Engkau berkati. Yang sakit Tuhan sembuhkan di dalam nama Yesus. Amen. Yang berbeban berat, yang malas-malas, Tuhan berikan kepada mereka kembali kekuatan, sehingga mereka juga berikan semangat untuk kembali datang bersama-sama dengan kami ke rumah Tuhan. Terima kasih Bapak. Terima kasih. Mari Bapak Ibu kita angkat kedua tangan kita dan terimalah berkat yang daripada Tuhan. Diberkatilah keluargamu, diberkatilah pekerjaan, diberkatilah kerohanianmu. Bapak Ibu dikasih Tuhan, sekarang pulanglah dengan membawa berkat dan sejahtera, sukacita yang melimpah yang datangnya daripada Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, yang terus akan mengikat-ikat dengan tali kasih-Nya dan mempertemukan kembali di minggu depan bersama-sama memuji dan memuliakan nama Tuhan. Amin. Sama-sama kita akan nyanyikan. Terima kasih.